Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Kali ini nih sumber-sumber yang Anda berikan ngebawa kita ke buku yang menarik banget, Fascinate dari Sally Hogshead. Nah, misi kita sekarang mau bongkar sistem di balik daya pikat. Kenapa sih ada hal-hal yang bisa bikin kita kayak terpukau ya? Kayak susah banget nolak gitu. Siap ya kita bedah bareng. Siap? Istilah fascination ini akarnya dari bahasa Latin kuno, fascinere. Artinya itu ya menyihir. Menyihir, wow. Iya, memang kedengerannya agak gimana gitu ya. Sejarah bahkan nyatat kasus serius loh. Kayak Giles Corey di Salem tahun 1692. Dia dituduh mempesona orang lain sampai mereka kehilangan akal sehat. Wow, serem juga ya tuduhannya. Banget. Tapi tentu kita nggak bicara sihir harfiah di sini ya. Ini lebih ke kondisi psikologis yang kuat banget. Oke, jadi ini bukan cuma sekedar, saya suka ini atau saya tertarik gitu ya. Apa bedanya sih? Tepat, pesona atau fascination ini kondisi fokusnya itu intens banget. Sampai rasanya jalur logika kita, pikiran rasional kita, itu kayak dilewatin gitu aja. Oke, di bypass gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Kita jadi lebih impulsif, terus lebih gampang dipengaruhi, mirip-mirip perasaan pas lagi jatuh cinta lah. Atau pas lagi asyik banget ngerjain sesuatu sampai lupa waktu, itu kan kayak lagi in the zone ya. Oh iya. Kayak lagi main game gitu ya kadang. Nah, itu contoh bagus. Pikiran kritis kita kayak lagi istirahat sejenak gitu. Oke. Dan ini levelnya bisa beda-beda dong ya. Ada yang ringan, ada yang sampai, wah, obsesi. Betul sekali. Bisa dari hal yang kelihatannya sepele, kayak dorongan buat nata ulang kaleng bumbu di dapur terus-terusan, atau ya itu tadi, main game yang tadinya cuma iseng, malah jadi berjam-jam, berhari-hari, skalanya luas, tapi intinya sama. Pikiran kita ke pusat kuat banget ke satu hal. Nah, di buku Hogshead ini kan katanya ada sistem di baliknya. Ada 7 pemicu utama gitu ya, yang katanya sih universal. Bisa dijelasin dikit nggak apa aja itu? Ini kayaknya inti mesin pesona yang mau kita bedah nih. Benar, ada 7 pemicu inti. Ini kayak semacam tombol emosional lah ya, yang kalau ditekan bisa melompati logika kita. Kita sebutin ya ketujuhnya. Nafsu atau lust, ini soal keinginan indrawi. Terus misteri atau mistik, daya tarik dari sesuatu yang nggak kita tahu jawabannya. Misteri oke? Sama. Lalu bahaya atau alarm, ancaman konsekuensi negatif. Terus gengsi, prestige, ini soal simbol status, respect. Ada juga kekuasaan, power, kendali atas orang atau situasi. Kekuasaan oke? Dua lagi. Pelanggaran atau vice, godaan dari sesuatu yang dilarang atau nakal. Dan terakhir, kepercayaan atau trust, ini soal kenyamanan dan kepastian. 7 ya? Lust, mystic, alarm, prestige, power, vice, trust. Oke, gimana ini cara kerjanya di kehidupan nyata? Mungkin contoh buat beberapa aja gitu. Tentu. Kita ambil misteri dulu ya. Ini mainin banget rasa penasaran kita. Pernah dengar Jägermeister? Oh, minuman itu kan? Yang rasanya unik? Haha, iya, unik. Banyak yang nggak begitu suka rasanya, tapi popularitasnya melejit juga. Karena, misteri 56 bahan rahasianya itu. Ada rumor-rumor liar juga kan? Iya, pernah dengar. Nah, itu contohnya. Atau resep rahasia Coca-Cola yang dijaga ketat banget. Kadang, nahan informasi itu malah lebih menarik daripada ngasih tahu semuanya loh. Bener juga. Terus, kalau bahaya atau alarm? Nah, ini soal ancaman dan urgensi. Ada studi iklan anti mabuk buat remaja. Yang paling efektif itu ternyata bukan yang nunjukin gambar kecelakaan parah atau kematian. Oh iya. Terus apa dong? Yang nunjukin ancaman yang lebih relevan buat mereka. SIM dicabut, terus malu banget karena harus dianterin ibu ke pesta prom. Wah, itu kena banget ya pasti buat remaja. Iya kan? Atau kontrol lain, tenggat waktu bayar pajak, atau diskon hanya hari ini. Itu kan bikin kita buru-buru bertindak karena takut kehilangan kesempatan atau kena denda. Oke. Jadi ancamannya itu yang personal gitu ya. Bukan cuma nakut-nakutin generik. Persis. Terus ada nafsu. Ini soal gimana indera kita bisa ngalahin logika. Contohnya, ada studi nunjukin testosteron wanita naik pas dengar suara mesin mobil sport Italia. Serius? Cuma dengar suara mesin? Iya.
Atau gimana aroma tertentu, misalnya dari pasangan yang punya gen HEM-HC beda, bisa bikin kita tertarik tanpa kita sadar sama sekali. Ini lebih soal merasakan, bukan mikirin. Wah, ini udah masuk ke level bawah sadar ya berarti? Bisa dibilang gitu. Terus, gengsi. Ini jelas lah ya. Daya tarik merek mewah, jabatan tinggi, simbol-simbol status yang bikin kita merasa, lebih dihormati atau mungkin superior. Kayak pakai jam tangan mahal atau jadi anggota klub eksklusif gitu ya? Bisa jadi. Terus, kekuasaan. Ini soal rasa pegang kendali atau dominasi. Misalnya, karisma pemimpin yang bikin orang nurut, atau perasaan puas pas kita bisa ngatur strategi di game. Oke. Dua terakhir, vice dan trust. Pelanggaran atau vice, ini godaan buah terlarang. Sensasi pas kita nikmatin sesuatu yang dianggap sedikit nakal atau melanggar aturan. Kayak makan makanan yang nggak sehat tapi enak banget. Dan terakhir, kepercayaan. Nah, ini pemicu yang paling menenangkan. Rasa nyaman ke merek yang udah kita kenal lama, rutinitas yang pasti, atau sosok yang kita anggap bisa diandalkan. Ini ngasih rasa aman. Wah, kalau dipikir-pikir lagi, kita ini kayaknya dikelilingin banget ya sama pemicu-pemicu ini setiap hari. Jangan-jangan kita sendiri juga sering pakai tanpa sadar. Sangat mungkin. Banget malah. Sistem pemicu ini bisa ngejelasin banyak banget perilaku kita yang kadang kelihatan irasional. Contohnya? Yaitu, kenapa kita kadang beli barang yang sebenarnya nggak mampu. Atau kenapa kita bisa tertarik banget sama ide atau orang yang kalau dipikir pakai logika tuh kurang masuk akal gitu. Seolah-olah ada 7 tali tak terlihat ini yang narik-narik kita ke berbagai arah. Jadi keputusan kita seringkali bukan murni hasil analisis rasional ya? Seringnya enggak. Lebih banyak didorong sama pemicu-pemicu emosional ini. Nah, ini nih bagian pentingnya. Kenapa sih kita perlu banget paham sistem ini, apalagi di zaman sekarang? Karena, ya, kita hidup di era yang informasinya banyak banget. Perhatian kita jadi semacam komoditas langka. Hogshead nyebutnya ekonomi pesona. Ekonomi pesona? Iya. Di dunia yang penuh distraksi ini, kemampuan buat memikat perhatian dengan cara paham dan mungkin ya menggunakan sistem pemicu ini secara etis, itu jadi jauh lebih berharga daripada sekedar punya produk bagus atau informasi lengkap. Cuma sekedar ada itu nggak cukup sekarang. Anda harus bisa memikat. Jadi bukan lagi soal apa yang kita bilang, tapi lebih ke bagaimana cara kita bikin itu jadi memikat gitu. Kurang lebih gitu. Pesan, produk, atau sosok yang benar-benar memikat itu dampaknya nyata banget loh. Mereka bisa bangkitin emosi yang kuat, bikin orang jadi pendukung fanatik kayak fans bola. Iya. Terus bisa jadi bahasa sandi budaya, kayak motor Harley Davidson. Bisa memicu perdebatan sengit, maksa pesaing buat berubah, bahkan dalam skala besar bisa dorong perubahan sosial. Kekuatan sistem ini tuh, nggak bisa dianggap remeh. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, daya pikat itu ternyata bukan sihir atau kebetulan semata. Ada sistem yang jelas di baliknya. 7 pemicu universal tadi yang ngejelasin kenapa kita bisa terpaku sama orang, ide, atau produk tertentu. Mekanisme yang bisa dipelajari ya. Benar sekali. Dan pemahaman ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang dengerin. Gimana tuh? 7 pemicu ini mungkin aja memengaruhi keputusan Anda sehari-hari. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar bisa jadi konsumen yang lebih bijak? Entah itu konsumen informasi atau produk. Dan di sisi lain, gimana Anda bisa gunain pemahaman ini kekuatan buat memikat ini secara bertanggung jawab? Dalam cara Anda berkomunikasi sama orang lain misalnya. Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan sendiri ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak Kupas Tuntas kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.